Salam anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali bersama dan Ibu. Kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan siap berdoa. Anak-anak di rumah siap dan Ibu akan memimpin doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami pada kesempatan ini untuk belajar, dan Tuhan lindungi orang tua kami dan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali dalam pembahasan di buku paket atau buku perpustakaan yang sudah ada dengan anak-anak pada pembelajaran 2 halaman 6. Kita akan membahas tentang dampak dosa. Ini anak-anak bisa membaca di buku dari Alkitab yang Kejadian pasal 4 tentang cerita Kain dan Habel. Nanti dilihat di Alkitab anak-anak di rumah. Ini pasal 4 bercerita tentang kisah Kain dan Habel. Ibu akan bahas tentang pembahasan materi yang ada di pembelajaran buku kita dampak dosa. Ini pembelajaran 2. Anak harus tahu dulu, mengingat kembali pada pembelajaran pertama yang kita sudah bahas sebelumnya, dan bahkan kita sudah melaksanakan ulangan pertama yang minggu lalu anak-anak sudah kerjakan linknya. Di sana ada mengapa manusia berdosa. Mungkin anak-anak masih mengingat kembali tentang cerita kisah seorang Adam dan Hawa. Mereka diusir dari Taman Eden. Tapi sebelum mereka diusir dari Taman Eden, mereka adalah seorang keluarga yang hidupnya damai. Tapi karena dengan dosa mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Kembali Ibu mengingat, apa sih dosa itu? Apa sebenarnya dosa? Dosa itu sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan dalam kehidupan kebenaran yang ada. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan dosa juga ada yang akan menyebabkan kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Dosa. Kita akan mengingat kembali pada cerita minggu lalu di kisah Adam dan Hawa. Mereka hidup dengan senang, aman, bahagia, dan mereka dikaruniakan anak laki-laki oleh Tuhan. Mungkin anak-anak ingat anak Adam siapa? Yang pertama bernama Kain, dan yang kedua bernama Habel. Anak Adam dan Hawa ini, Kain dan Habel ini, mereka bertumbuh dan besar. Bahkan mereka mempunyai pekerjaan seorang Kain sebagai seorang petani, dan Habel pengembala atau gembala. Mereka tiba saatnya bagi mereka untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di mezbah. Tapi yang terjadi saat itu, persembahan yang diberikan oleh Habel berkenan di hati Tuhan, karena dia memberikan yang terbaik dari hasil gembala ternaknya. Sementara saudaranya, kakaknya, abangnya memberikan yang tidak baik daripada hasil pertaniannya. Dari sana timbullah keinginan Kain terhadap adiknya. Dia berniat ingin membunuh adiknya, dan tibalah di suatu tempat. Mereka berada di tempat persembahan yang mereka serahkan kepada Tuhan. Tibalah iri hati, dengki terhadap Habel. Kain berencana untuk melakukan sesuatu. Dia membunuh adiknya dengan melemparkan
memasukkan batu kepada adiknya. Setelah adiknya meninggal, terdengarlah suara Tuhan. Tuhan menegur, Kain, Kain, apa yang kau lakukan, di manakah adikmu? Timbullah perasaan takut di hati Kain karena dia sudah melakukan dosa. Itu adalah perbuatan dosa. Dia sudah membunuh adiknya dan dia memiliki rasa takut. Dia ingin pergi dari sana, bahkan dia tidak ingin melakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan memberikan satu tanda kepada Kain supaya kemana dia akan pergi, dia tidak akan dibunuh di kakinya. Satu tanda, walaupun nanti Kain pergi dari kota itu, dari tempat dia, tapi Tuhan tetap mengasihi Kain dengan harapan Kain datang mengakui dosa dan tidak merasa takut diakui apa yang dilakukan terhadap adiknya. Dari cerita kisah Kain dan Habel kita melihat bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa memberikan ketenangan dari rasa takut, dari rasa bersalah, dari rasa iri hati, dari dengki, sombong, angkuh. Itulah penyebab-penyebab dari dosa yang timbul dalam diri manusia. Apa dosa itu? Itulah yang sudah Ibu jelaskan, adanya iri hati, adanya dengki, kesombongan, dan dosa ini juga bisa menyebabkan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, ini akan berakibat fatal, mengecewakan, bahkan akan melukai hati orang lain, bahkan teman kita sendiri. Kalau penyebab untuk diri kita atau dampak dosa itu pada diri sendiri, kita merasa takut, kita juga merasa tidak tenang, kita dikejar-kejar oleh rasa ketakutan. Tapi untuk datang kepada Tuhan kita dibutuh keberanian. Dari ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9, di sana dijelaskan hanya Tuhan Yesuslah satu-satu jalan pengampunan dosa dan yang bisa menyelamatkan kita dari perasaan bersalah, perasaan takut. Kesimpulan yang bisa Ibu berikan pembahasan hari ini, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah Tuhan dan yang memisahkan hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan sesama manusia. Dosa juga dapat menyebabkan diri sendiri, menyebabkan kesakitan atau kedengkian kepada orang lain, luka batin yang susah terobati karena perbuatan kita. Yang terakhir, dosa akan dapat penghukuman kekal dari Tuhan apabila kita tidak datang mengakui, karena dalam Roma 6 ayat 23, dosa itu adalah maut upahnya. Jadi jangan bermain dengan dosa. Datanglah kepada Tuhan, akuilah dosamu, baik terhadap saudaramu, orang tuamu, sahabatmu, bahkan terhadap orang yang lebih dari kita tahu. Pada kesempatan ini anak-anak mengulang kembali baca dari Kejadian 4, kisah Kain dan Habel. Terima kasih. Sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan berkati pembelajaran kami, lindungi dan sertai anak-anak dalam mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Amin. Terakhir sekali, anak-anak mengerjakan bahan pekerjaan LKS
di halaman pembelajaran 2. Nanti dikerjakan di buku LKS BKS-nya. Terima kasih.